Ya, Pak ya. Kalau magang, Magang. rata-rata ke perusahaan. Ke perusahaan ya, oke. Nah mungkin ke Agusti dulu. Ini lebih sering panggil apa sih? Agusti atau gimana? Gusti. Oh Gusti ya, Gus. Gusti. Nah, gimana awal mula ceritanya itu kamu bisa dapat informasi tentang MSIB nih, Gus? Nah, jadi awalnya itu kan di semester 6 gitu kan. Nah, jadi nengok senior-senior tuh kayak berprestasi gitu di magang sertifikat gitu. Jadi Yeah. kayak aku juga mikirnya mereka bisa kenapa nggak bisa gitu ya kan. Kenapa aku nggak bisa ya? Iya kan? Bener. Jadi Oke. cari-cari info lah. Pertama tuh dari Instagram CDAC gitu. Ah, Jadi iya, ada iya, iya, ada iya. tuh flyernya magang dan studi independen sertifikat MBKM. Aku awalnya tuh kayak bingung apa sih ini gitu. Terus aku kirim sama teman-teman. Kayak mana nanti kalau kita ikut ini gitu. Ini tinggal tunggu tanggal mainnya aja nih. Masih tanggal 16, tanggal 30 tuh dibuka pada saat itu. Iya. Udah sampai tanggal 30 muncullah tuh flyernya untuk pendaftaran gitu kan. Pendaftarannya. Awalnya masih bingung tuh. Kalau magang oke lah, ngerti kan. Iya, Kalau iya, studi iya. independen gimana ya? Gimana gitu Studi namanya berarti belajar nih Belajar gitu kan. gitu ya. Membuat proyek atau assessment gimana gitu. Oke lah, terakhir karena interaksi kebetulan pribadi saya dengan Pak Lufri dan Pak Sukma bagus, jadi teruslah berkoordinasi dan komunikasi lah gitu. Oh. Akhirnya ya daftarlah di perusahaan, banyak perusahaan tuh gitu. Oh, banyak perusahaan yang didaftarkan. Banyak. Pada saat itu hampir 12 kali ya gitu. 12 yang Gusti daftarin. Iya. Kalau target pertamanya yang pengen banget masuk itu di mana sebenarnya? Kalau pertama itu pengen masuk di Unilever sih pertama ya. Oh, gitu. Unilever, Sama di Nestle. Nestle. Tapi experience-nya luar biasa di Nongsa ya. Iya. Isi. Tapi kebetulan nih fun fact-nya begitu nerima di Nongsa, masuk email lulus di Nestle. Magang di Nestle. Tapi udah diterima duluan ya. Udah terima duluan Oh, diterima duluan di ya. Nongsa, nggak bisa dibatalin. Sorry dong Nestle gitu ya. Oke, nah ke Pak Lufri nih, mungkin apa-apa saja sih yang menjadi syarat-syarat khusus untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program MSIB ini, Pak? Oke, Bes. Jadi sebenarnya syaratnya ini sama seperti yang batch pertama, kedua ya. Oh, Kalau sama untuk ya. mahasiswa umum sendiri, pertama yang perlu disiapkan atau pertama itu adalah dia semester 3 atau 5 sampai 5 gitu. Oh, semester 3 atau 5. Semester 5. Kemudian kalau di UMSU sendiri kita udah kasih target nih, memang harus yang IPK-nya tinggi, di atas 3 kalau bisa. Kemudian nanti dibuktikan dengan transkrip nilainya ya atau KHS-nya. Kemudian nanti mereka disuruh mempersiapkan surat kesediaan dan dari universitas juga nanti ada surat pertanggungjawaban mutlak dari universitas. Jadi memang mereka nggak boleh daftar sendiri nih, harus koordinasi sama universitas dan PIC MSIB. Jadi sebenarnya mereka bisa aja nih daftar sendiri, tapi nanti nyangkutnya di situ SPTJM-nya harus ada dilengkapi. Nah yang pastinya mereka harus punya akun MBKM, bisa dibuka itu di Kampus Merdeka atau MBKM login. Mereka tinggal daftar nih sama seperti daftar-daftar di akun media sosial lainnya, Bes. Oh gitu. Jadi harus punya akun itu dulu. Oh harus punya akun itu dulu ya, iya. paling utama, dan harus ada koordinasi juga semuanya. Koordinasi ya. sama PIC, sama unit MBKM, Iya, sama iya, fakultasnya. Oke, nggak bisa main sendiri aja, Nggak main bisa tunggal sendiri. dia ya kan? Iya. Nggak bisa. Ada prosedurnya di situ ya, Pak ya. Oke. Nah mungkin ke Agusti lagi nih, Gusti ya. Kenapa sih tertarik untuk mengikuti program MSIB? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, mungkin pada saat itu kan di bulan 6 tuh nggak salah. Kalau ketertarikan sih karena MSIB ini duluan masuk gitu. Iya gitu. Jadi awalnya kan ada namanya magang sertifikat juga dari FHCI. Namun itu kan pendaftarannya di bulan 9 gitu. Sedangkan kalau nengok dari schedule dari MBKM-nya bulan 9 itu baru udah mulainya dari MSIB gitu. Oh. Jadi karena MSIB ini duluan, ya udah di luar. Ya udah. Sekarang kan siapa duluan itu yang dapat deh. Daripada nanti kita nunggu-nunggu ternyata nggak dapet semuanya kan, Betul. Gus ya. Oke. Mungkin ke Pak Lupri lagi nih terkait dengan program-program MSIB, mungkin kan selaku PIC-nya juga. Apakah ada perbedaan untuk program MSIB yang sudah berjalan dengan yang akan berjalan ini? Mungkin boleh. Ya. Jadi sebenarnya kalau perbedaan itu di batch pertama dan batch kedua tuh ada perbedaan sebenarnya. Kalau di batch pertama nggak ada dosen pembimbing lapangan, kalau di batch kedua ada dosen pembimbing lapangan. Kemudian batch ketiga juga dilanjutkan ada dosen pembimbing lapangan. Kemudian yang kedua perbedaan yang paling nanti mungkin terasa adalah proses pelaksanaannya, Bes.
Biasanya dulu itu karena masih pandemi ya. Batch 1 dan batch 2 itu kebanyakan secara online itu atau daring. Ini kayaknya di batch ketiga ini kemarin kita sudah dapat bocoran banyak perusahaan yang sudah mau menerima langsung. Jadi kayaknya bakalan banyak offline nih. Jadi nanti diterima magang misalnya di Jogja, langsung berangkat ke Jogja Jogja dibiayai tiket pulang pergi. Dikasih uang saku lagi. Dan kayaknya juga studi independen bakalan seperti itu. Karena berapa perusahaan atau instansi studi yang buka studi independen, dulunya mereka memang online dan ada juga yang offline ini. Langsung ke perusahaan. Dan Nongsa juga sebenarnya kemarin itu offline ya, karena mungkin pandemi. Jadi hanya dari daring gitu. Ya. Mungkin perbedaannya di situ aja biasanya. Oh, situ perbedaannya ya. Oke. Nah, kalau untuk Gusti sendiri kan penempatan magangnya itu kan di Nongsa ya, itu ya, di Batam. Itu apa yang membuat kamu bersemangat untuk magang di situ? Awalnya ketika lulus, nama dari kegiatan itu Mobile Application and Cloud Developer gitu. Pada saat itu kami belum masih asing lah dengan kata itu. Dengar developer berarti kan perumahan nih gitu kan. Oh, mungkin ada sangkut paut lah sama akuntansi mengenai bisnis atau lain segala-macamnya. Begitu hari pertama, kok disuruh nge-coding gitu. Padahal sebelum ngambil perusahaannya, kami itu menjauhi namanya coding, tapi malah dipertemukan sama coding. Gitu. Jadi karena kebetulan di Nongsa ada 100 mahasiswa. Ada 94 mahasiswa. 94. 25 itu dari UMSU semua. Wah. Dan 24-nya tuh akuntansi jurusannya. Akuntansi. Sementara pertama coding. Iya, jadi sangat menyimpang nih sama yang dipelajari. Tapi karena di situ aku pernah nengok motonya everyone can code by NDP. Berarti kan siapa aja bisa nge-coding nih gitu artinya. Ya. Jadi situlah semangat. Orang lain bisa kenapa nggak bisa gitu. Tapi butuh berapa lama nih terkait dengan codingnya kalau untuk Agusti sendiri? Berapa menit? Berapa lama gitu untuk penyesuaiannya belajarnya di situ? Kalau untuk penyesuaiannya alhamdulillahnya RPS yang dikasih itu sangat bagus ya. Jadi awalnya tuh mahasiswa diperkenalkan dengan namanya aplikasinya dulu, apa aja yang dipakai. Nah, jadi implementasinya para mentinya atau mahasiswanya harus tahu dulu nih apa kegunaan aplikasinya itu. Gitu. Jadi alhamdulillah kami juga bisa ngikutin sebulan aja udah bisa nge-coding gitu. Sebulan aja udah bisa nge-coding. Mantep. Padahal kalau jurusannya Gusti di akuntansi ya. Mantap udah. Jadi ibaratnya nambah ilmu lagi. Benar. Jadi bukan hanya dibiarkan aja gitu cari sendiri, tapi ada dikasih modulnya lah di situ ya. Benar. Waduh, mantep. Oke, luar biasa teman anak muda. Tapi kita mau nanya lagi nih ke Pak Lufri terkait dengan program MSIB. Nah, kalau untuk program MSIB ini apakah terbuka untuk semua mahasiswa dari tiap-tiap program studi yang ada di UMSU nih, Pak? Oke, tentunya terbuka untuk setiap prodi, semua prodi, dan memang sudah arahan dari kementerian ya, Mas Nadiem, bahwasannya program MSIB ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa agar dia punya kesempatan, agar dia merdeka untuk belajar di luar program studi yang diambilnya. Jadi memang targetnya seperti itu. Dia belajar, mungkin dia dikasih kesempatan untuk mempelajari apa yang tidak didapatkan yang di prodi dia. Dia jadi belajar perusahaan. Dan perusahaan juga sudah diwanti-wanti bahwasannya memang tidak ada syarat nih. Gak ada syarat khusus harus lulusan ini. Paling itu nanti ada ya 10 perusahaan lah, dari ribuan perusahaan paling 10 perusahaan yang seperti itu. Selebihnya mereka mencari prodi-prodi atau mahasiswa dari prodi yang bebas gitu. Tidak ada syarat khusus harus prodi ini. Maka dari Gusti tadi saya lihat, saya dengar akuntansi diterima di Nongsa Digital Ngoding ya. Design, coding ya. Maka sebenarnya harusnya kalau keinginan Mas Menteri juga seperti ini, mereka bisa bawa ilmunya, bagaimana menerapkan ilmu yang dibawanya ke program studinya itu lebih bagus tuh. Misalnya buat aplikasi untuk akuntansi, benar. coding untuk aplikasi akuntansi. Nah, yang kayak gitu pasti lebih mantap itu hasilnya nanti, Bes. Iya. Jadi ibaratnya terbuka juga bagi perusahaan pun ibaratnya memberikan ilmu-ilmunya kepada para mahasiswa yang mengikuti magang ini ya. Iya, benar, Bes. Tidak ada batasan. Gak ada batasan. Kita ke Gusti lagi nih, selama program MSIB berlangsung, pengalaman apa yang mungkin sangat berkesan? Tapi kalau kemarin itu di Nongsa itu secara offline atau online kemarin? Kebetulan kemarin online. Oh, online. Harusnya offline. Tapi karena di Batam lagi ada kebijakan PPKM, jadi
nggak bisa berangkat. Pengen ngulang lagi nih. Kemarin baru siap sharing season alumni. Nah itu apa sih pengalaman yang paling sangat berkesan dan melekat mungkin yang di Kalau pengalaman pastinya semua berkesan. Oh, semua Tapi yang berkesan. nggak bisa dilupain itu jadi ketua tribe. Jadi ketua tribe itu apa tuh? istilahnya kepala suku dari perusahaan itu untuk perwakilan ke kementerian gitu. Oh. Jadi kebetulan Gusti kemarin diamanahin, dipercaya sama perusahaan untuk jadi ketua tribe dari Mitra Nongsa ke kementerian. Oh, ke Jadi itu kementerian. kerjanya kayak untuk mengkoordinir informasi maupun administrasinya gitu. Dan alhamdulillah pun kami juga bisa langsung bercakramana dengan Mas Menteri dan langsung juga bisa cakramana dengan kepala Subpokjanya Mas Nur Hadi gitu. Jadi di situ dari ratusan perusahaan ada sekitar 126 ketua tribe. Tapi yang dari UMSU cuman aku sendiri. Yang dari Medan juga aku sendiri. Yang lainnya yang lainnya UI, ITB dan lain-lainnya sebagainya. Jadi alhamdulillah bisa pamerin UMSU lah di situ gimana kan. Iya. Tapi kok seandainya offline jauh lebih keren tuh ya. Paten karena mereka nggak hanya nyiapin pembelajaran, tapi juga tempat tinggal disiapin sama mereka. Tempat tinggal disiapin ya. Seharusnya gitu. Harusnya, tapi ya mau gimana lagi kemarin. Ya, benar, PPKM benar. ya. Tapi udah mendapatkan experience-nya lah di sana. Oke lah, masih banyak lagi yang akan kita perbincang, tapi kita break dulu ya Pak ya. Ya Gus. Buat teman anak muda juga yang mungkin ingin bertanya juga boleh di live Facebook kita di UMSU Spasi Radio Spasi Medan atau dari WhatsApp kita di 082122022916. Jadi buat kamu coba untuk mengerti ini program sangat luar biasa yang harus kamu ikuti sebagai mahasiswa. Oke, kita break dulu, kali ini ada satu single. Cobalah mengerti. Takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir, bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asal kau mencoba menerimaku, dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti, semua ini mencari hati, semuanya takkan berhenti.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi swasta pertama dan satu-satunya terakreditasi A di Sumatera dan peraih QS Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Saya yakin sekali gak ada pilihan terbaik selain kuliah di UMSU. Yaps, kamu benar. UMSU memang yang terbaik. Fasilitas lengkap, kondusif, disiplin, dan yang paling penting, staf pengajar yang sangat profesional di bidangnya. Dan UMSU banyak sekali pilihan fakultasnya. Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, dan Fakultas Kedokteran. Informasi dan pendaftaran secara online dapat diakses melalui penmaru.umsu.ac.id atau datang langsung ke pusat Penmaru. Kampus utama UMSU, Jalan Kapten Mukhtar Basri nomor 3 Medan. Kampus Kedokteran, Jalan Gedung Arca nomor 53 Medan. Kampus Pasca Sarjana, Jalan Denai nomor 217 Medan. Call Center 0811-6503-937 atau 0811-6503-936 dan 0811-6503-941. Ingat, biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Fakultas Kedokteran. Pendaftaran sampai dengan tanggal 24 September 2022. Aktif kuliah tanggal 3 Oktober 2022. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. UMSU, Kampus Merdeka. UMSU is a 4-star institution. Sinyal-sinyal yang oke di UMSU Radio. Ya, teman-teman muda, masih di MBKM on the Radio, di mana program ini terselenggara atas kerjasama UMSU FM bersama dengan MBKM UMSU Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan didukung penuh oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi kamu bisa mendengarkan MBKM on the Radio setiap hari Sabtu ya di jam 11 sampai jam 12 ya. Masih dengan orang-orang yang hebat, udah ganteng hebat lagi. Lengkap sudah gitu ya kan. Masih bersama dengan Pak Rufriansa SE Makassar selaku PIC MSIB UMSU dan juga Hadratin Agusti Susanto yang merupakan alumni MSIB di Nongsa Digital Park untuk batch pertama ya. Oke, mungkin kita ke Pak Rufri lagi nih Pak. Ya kan, fasilitas dan penghargaan apa saja sih Pak yang diberikan oleh Kemendikbud untuk mahasiswa yang berhasil mengikuti program MSIB ini dari awal sampai akhir nih Pak? Oke, kalau dari Kemendikbudnya mungkin mereka sebagai fasilitator yang menjembatani antara mahasiswa kepada perusahaan atau instansi tempat mereka studi independen atau magang studi pengajarnya. Yang ngasih dan proses penjembatan itu juga mereka akan memberikan fasilitas mungkin mentoring pada mahasiswanya ya. Dari perusahaan juga ada uang sakunya. Uang sakunya ada. Tiket PP kalau misalnya nanti magang ya, tiket PP berangkat mau pergi ke perusahaan, konversi nilai. Ya, kemudian sertifikat. Nah ini yang paling penting, sertifikat ini bisa dijadikan untuk KPI ya, sertifikat pendamping ijazah. Dan bisa nanti dibawa mereka untuk dunia karir kedepannya, nama pekerjaan itu bisa digunakan dan memang langsung itu diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Ristek. Oke, gitu ya. Oke. Berarti banyak sekali fasilitas dan penghargaan yang diberikan nih ya kan. Nah, mungkin ke Gusti dulu nih. Kita cerita-cerita sedikit terkait dengan Nongsa Digital Design itu ya. Ketika experience-nya itu kalau nggak salah 1 semester ya gitu ya. Iya, lebih kurang 1 semester ya. Iya, itu apa-apa aja sih kegiatan yang dilakukan sama berada di sana itu? Nah, jadi dalam proses pembelajaran di Nongsa Digital Park itu ada 3 challenge. Artinya ada 3 tahapan. Yang pertama mikro, terus makro, dan terakhir itu massive. Nah, di ketiga tahapan ini kami dibentuk tim ataupun dibentuk kelompok yang gunanya juga untuk saling bekerja sama. Nah, tapi di ketiganya ini juga beda-beda timnya. Nah, jadi setiap mikro, makro maupun massive itu di reshuffle tim-timnya. Jadi kebetulan kemarin walaupun Gusti di reshuffle tetap juga jumpa sama anak UMSU gitu. Karena kan UMSU rame gitu. Nah, tapi itulah yang membuat kami juga dapat berkomunikasi sama kawan-kawan di luar Sumatera gitu. Karena ada juga yang dari Jakarta, bahkan dari Sulawesi juga ada gitu. Oh, dari Sulawesi. Nah, jadi untuk pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama tuh ada untuk product manager atau kalau bahasa startupnya sebagai PM.
Nah, selanjutnya ada sebagai desain UI UX. Nah, desain UI UX itu dia mengedepan desain interface atau desain experience gunanya untuk aplikasi mobile. Aplikasi mobile. Nah, dan juga untuk di web. Nah, kebetulan gue sih juga ngambil konsentrasi di desain UI UX gitu. Nah, terus yang terakhir adalah coder. Kenapa gue sih ngambil coder? Karena satu sisi perangkat gitu. Karena kalau jadi coder nih laptopnya juga harus mumpuni, speknya tinggi gitu. Minimal RAM-nya 8 GB gitu. Jadi ada kawan 2 orang, laptopnya RAM-nya cuma 4 GB. Jadi pas mau ngeran emulator, nge-freeze. Langsung black screen laptopnya karena blue screen. Karena nggak memenuhi speknya gitu. Jadi karena kalau ditengok-tengok mentor-mentornya pakai Mac semua gitu kan. Kalau Asus pun harus ROG gitu kan. Kalau yang biasa nggak bisa gitu. Nah, kalau ke Gusti lagi nih, bisa kasih nggak sih tips-tips yang bisa kamu berikan untuk teman-teman yang lainnya biar lulus nih mengikuti program MSIB batch berikutnya nih? Nah, pastinya kalau untuk tips-tips MSIB di batch ketiga ini, yang pertama mempersiapkan diri terlebih dahulu. Karena niat ini yang paling awal. Karena kenapa Gusti bilang gitu? Karena di sini itu kita dinilai dari karakter diri kita. Bagaimana kita bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab kita dapat menyelesaikan programnya. Karena di batch pertama ini banyak kejadian, banyak mengundurkan diri. Nah, ini kan dia sama juga kayak memotong hak orang lain. Orang lain pengen ikut nih, datang dia udah ikut mengundurkan diri. Kan gitu. Itulah. Jadi kan kasihan nih gitu. Nah, terus niat, yang kedua transkrip nilai juga harus bagus lah gitu. Jangan pula ada kan malu gitu ya kan. Nah, terus untuk CV ini paling perlu gitu. Perlu diketahui CV ini dia ada istilahnya, kalau kami ada istilahnya one CV not for all. Jadi satu CV itu bukan untuk semua perusahaan gitu. Tapi kenapa gitu? Karena CV ini harus disesuaikan dengan spesifikasi dari perusahaan tersebut. Kita mau ngelamar apa, ya isi CV-nya juga harus sesuai dong gitu. Harus sesuai. Iya. Terus untuk tipsnya ya, terus tips selanjutnya ya berusaha terus lah gitu. Dan konsisten gitu. Dan banyak explore lah di sosial media. Apalagi kan sekarang banyak nih video-video edukasi yang sangat mengedukasi kita bagaimana cara wawancara, bagaimana cara menjawab email dari HR dan banyak sebagainya. Oke, gitu ya. Wah, mantap banget. Nah, terkait dengan apresiasi mungkin bisa dijawab sama Pak Lofri nih. Kalau tadi kan fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud nih. Nah, kalau bentuk apresiasi yang diberikan oleh UMSU bagi mahasiswa yang sudah berhasil mengikuti program MSIB ini apa saja, Pak? Alhamdulillah, di UMSU ini seluruh mahasiswa yang lulus di program MBKM itu dianggap mahasiswa berprestasi ya. Mereka memang mahasiswa yang mengharumkan nama UMSU dan karena mereka nanti akan berinteraksi dengan mahasiswa di universitas-universitas lain. Mungkin apresiasinya nanti pada saat wisuda mereka akan mendapatkan selempang mahasiswa berprestasi dan itu sebuah kebanggaan saya rasa. Kemudian yang kedua, ada konversi nilai. Mereka nggak perlu lagi kuliah nih, nggak wajib lagi mengikuti proses perkuliahan dan mereka nanti tinggal membuat laporan dari apa yang sudah mereka kerjakan di program MSIB itu di magang atau independen. Laporannya diserahkan kepada unit MBKM. Nih nanti ada Bu Vina, Bu Nur Afifah, Pak Hafiz, Bang Andi, Kak Ulan, Bang Zudi itu ada di situ nanti kasih ke mereka. Nanti akan diverifikasi. Ada nilai dari pembimbingnya seperti apa, dari mentornya seperti apa nilainya, itu nanti akan menjadi nilai mereka pada saat perkuliahan. Nah, itulah penghargaan dari UMSU dan mereka yang dianggap berprestasi. Ya, bahkan untuk konversi nilai itu bisa dibilang kalau dari kemarin-kemarin itu full ya di konversinya itu 20. Dan bahkan universitas lain terkadang ada yang nggak full konversinya kan gitu. Ada yang hanya cuma 4 SKS saja. Kalau di UMSU luar biasa didukung penuh. Didukung penuh ya. Sesuai dengan arahan dan instruksi Mas Menteri. Oke, Mas Menteri memang diarahkan ya full, memang diterapkan di UMSU ya Pak ya? Benar. Oke. Nah mungkin ke Gusti lagi nih, yang membuat kamu yakin bertahan dari awal sampai akhir mengikuti program MSIB ini apa nih Gus? Nah, kalau untuk yang bertahan ini yang dibilang Pak Lufri tadi, karena apresiasi dari kampus. Nah, jadi aku berpikirnya awalnya tuh kayak, bisa nggak ya? Karena kan
coding gitu kan, Iya, coding. sangat menyimpang gitu kan. Tapi karena semangat dari kampus juga memberikan apresiasi yang terus menerus dan juga UMSU juga nggak hanya melepas, tapi di tengah perjalanan kami lagi melaksanakan MSIB ini ada namanya Sapa MBKM gitu. Sapa MBKM. Jadi kami langsung interaksi gimana sih laporan kami ke WR3 gitu pada saat itu. Jadi kan ini bentuk apresiasi dan bentuk perhatian kampus kepada kami gitu kan. Nah, itu salah satu membuat saya bertahan dan juga karena kawan-kawan yang ikut di sana juga banyak akuntansi gitu. Jadi kami saling support. Masa kita nggak bisa sih gitu. Iya ya, gitu ya. Oke, tapi kan untuk prosesnya ketika mengikuti MSIB ini kan ada prosesnya sebelum dari mendaftar terus apa sejauh itu ada nggak kesulitan-kesulitan yang dialami Gusti? Alhamdulillah karena kayak mana ya, karena kita harus teliti sebenarnya gitu dan teliti dan harus banyak belajar. Jadi alhamdulillah kalau untuk proses mendaftar ya aman-aman aja gitu. Oh gitu, aman-aman Karena aja ya. Gusti rasa pun untuk petunjuknya udah pas lah gitu. Udah pas dan memang informasinya pun jelas dapat Jelas, jawab benar. sama Gusti ya. Benar. Oke. Nah kalau balik lagi ke Pak Lufri nih terkait dengan MSIB juga, bagi mahasiswa yang mungkin yang sudah dinyatakan lulus pada program MSIB kemudian mendapatkan konversi nilai, apakah ada hambatan sejauh ini baik itu dari batch pertama, batch kedua untuk konversi nilai ini Pak? Kalau hambatan itu dulu paling banyak di batch pertama sih, Batch karena pertama, mungkin ya. koordinasi sosialisasinya juga ke prodi itu komunikasinya masih agak karena online kita kan jarang jumpa gitu, masih agak terbantu. Dan alhamdulillah hari ini karena sudah ada UPT MBKM UMSU yang membantu itu tadi yang saya sebutkan, ada Bu Vina dan tim. Mereka bisa langsung menghubungi sana sebenarnya. Juga bisa langsung ke saya, ke PIC MSIB. Yang penting syarat mereka itu harus lengkap. Misalnya di perusahaan itu akan mengeluarkan bukti mereka sudah selesai melakukan studi independen atau magang sertifikat. Dan ada nilai dari perusahaan. Mereka nanti tinggal tunjukkan nilai itu dan laporan. Mereka bukti bahwa mereka sudah selesai di sana ke unit MBKM. Nanti unit MBKM memang sudah ada tuh. Mereka nilai-nilai mereka, SKS apa aja yang mereka ambil gitu kan. Itu nanti yang dikonversi sesuai dengan apa yang mereka ambil di awal gitu. Jadi hambatannya di batch pertama 2 dan 3 mungkin nanti nggak ada hambatan. Saya rasa insya Allah mudah-mudahan. Oke. Nah mungkin masih ke Pak Lufri nih terkait dengan MSIB yang udah masuk batch ketiga nih Pak ya. Batch ketiga, mungkin benar. boleh dijelaskan sedikit Pak bagaimana perkembangannya atau mahasiswa yang ingin mendaftar atau gimana nih? Sebenarnya batch ketiga ini sudah dimulai nih. Udah dimulai nih, pendaftaran sudah dimulai. Tapi alhamdulillah di UMSU sendiri kita pingin kalau bisa yang mendaftar itu sudah berkualitas semua, jadi kita seleksi dulu di awal gitu. Kita seleksi di awal, kita kasih dulu pembelajaran, ilmunya kita kasih dulu. Misalnya kayak di unit MBKM UMSU sudah ada program ini hari Selasa dan hari Kamis. Itu Kamis depan ya. Itu sudah ada nanti roadshow ke fakultas-fakultas atau fakultas-fakultas mahasiswa diundang untuk hadir di roadshow itu. Kita akan ngasih sosialisasi MSIB batch 3, kemudian langsung pelatihan pembuatan CV, kemudian pelatihan wawancara langsung kepada mahasiswa. Jadi nanti kita harapkan semua yang melamar di aplikasi MBKM online atau MSIB yang sudah berkualitas dan sudah dilihat oleh pihak MBKM UMSU, dan mungkin nanti karena ada juga program dari Pusat Pengembangan Karir dan Alumni, memang Pak Sukma juga fokus ke sini tuh. Akan ada nanti kegiatan lanjutannya, workshop karir bootcamp untuk MSIB. Bagaimana mereka agar bisa lulus semua. Karena target Pak Sukma itu kita target di CDAC 200 orang. Kalau kemarin 87, kita di batch ketiga harus 200 orang. 200 orang yang lulus di situ gitu. Jadi saya rasa untuk perkembangan saat ini sudah dimulai dari seminggu yang lalu. Jadi mahasiswa lain juga sudah di luar UMSU juga sudah mendaftar saya rasa ya. Kemudian perusahaannya juga semakin banyak bertambah dan posisi-posisinya juga banyak bertambah. Jadi saya rasa target untuk 200 mahasiswa yang lulus MSIB itu nggak muluk-muluk. Insya Allah mudah-mudahan UMSU bisa. Amin. Kalau untuk ada nggak kalau untuk MSIB ini jatah kuota atau gimana gitu? Nggak ada atau bagaimana? Oh nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada jatah Jadi kuota. semakin banyak yang ngirim. Kalau dari UMSU banyak, peluangnya juga semakin besar. Semakin besar. Apalagi sudah diseleksi dan Pak Sukma salah satu
Reviewer. apa namanya? Reviewer. Reviewer untuk perusahaan. Saya rasa itu keuntungan bagi UMSU sendiri tuh. Pak Sukmana udah reviewer dan punya jaringan, ya dia akan tahu tuh kira-kira perusahaan akan terima mahasiswa yang seperti apa. Itu untungnya dari UMSU seperti itu. Maka target itu saya rasa luar biasa, nggak muluk-muluk. Gak muluk-muluk ya. Wah, teman muda ini, wah, kamu harus ikutin nih ya batch ketiga ini. Jadi khusus ini kalau nggak semester 3, semester 5 ya Pak 5, ya? iya. Oke. Dan ini bakal ada roadshow ke Roadshow depannya. ke fakultas selama 2 hari. Jadi nanti perusahaan yang bakal bingung gini kalau dari UMSU ya kan, waduh ini Kok wah, bagus-bagus bagus semua. semua kan gitu kan. Karena Allah. ibaratnya itu tadi di awal udah ditempah dulu dia kan. Jadi udah paham semuanya ketika menghadapi perusahaan pun udah siap kan gitu kan. Yang terkadang mungkin universitas-universitas lain atau mahasiswa di universitas lain nggak mendapatkan hal-hal yang seperti itu ya Benar, Pak ya. benar. Itu dia. Jadi kamu harus bangga kuliah di UMSU. Apalagi buat kamu yang baru aja tamat ya kan. Udah, tambatkan hati kamu kuliahnya di UMSU aja. Ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswi baru ini. Wow, ini nanti untuk program-programnya banyak sekali. Apalagi untuk MBKM itu kalau nggak salah ada 8 program MBKM ya Pak ya. Program. Yang semuanya udah ada unit-unitnya, ada PIC-PIC-nya yang akan membimbing kamu semua. Oke. Nah, masih ke kalau ini ke Gusti lagi nih, ya kan. Masih terkait dengan Nongsa ataupun MBKM. Kalau menurut Gusti sendiri, program MBKM ini bagus nggak kalau menurut Gusti? Kalau menurut Gusti ya sangat bagus gitu. Sangat bagus ya. Karena untuk dapat pembelajaran di luar kampus itu bukannya gampang dan bukannya murah gitu. Bener. Karena jujur ya kalau di Dongsa tuh biaya kegiatannya tuh hampir 100 juta. Wah. Itu untuk satu orang loh. Satu orang. Satu orang, hampir 100 juta. Karena Nongsa ini juga bagian dari konsultasi IT, salah satunya Gojek gitu, Glins gitu. Jadi kayak ya kita jangan mengharap uang, jangan mikirin uang gitu. Tapi pikirin apa yang kita dapat gitu. Ilmunya tuh lebih dari itu sih sebenarnya. Oke, itu ya. Jadi memang banyak sekali hal positif di sana. Kalau untuk tips-tips tadi ke teman-teman udah dikasih sama Gusti ya kan. Nah mungkin sedikit lah bagi buatnya Gusti nih, motivasi kepada teman-teman yang akan mengikuti batch ketiga ini. Ya, motivasi yang pertama ya harus berani mencoba. Karena sudah saya buktikan aku yang dari akuntansi aja bisa untuk ini semua. Nah, untuk motivasinya ada salah satu pepatah mengatakan motivasi itu adalah mulai dari titik awal untuk memulai. Tapi kebiasaanlah yang dapat meraihnya. Nah, artinya di sini kebiasaan buruk ini harus kita tinggalkan gitu. Kita hadirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Karena siapa sih nggak pengen jadi mahasiswa berprestasi gitu kan? Dan juga klimaks dari orang tua ini kan bangganya yang sangat bangga kan ketika anak yang dipanggil gitu pas saat wisuda, anak dari anak siapa gitu. Itu puncak dari kebanggaan orang tua menguliahkan anaknya di UMSU gitu. Kalau udah ya kalau nanti di live udah ditunggu-tunggu nih mana Gusti. Bener. Nah teman anak muda, mungkin kita break dulu ya sebentar. Jadi buat kamu teman anak muda, jangan kemana-mana dulu ya. Pastikan kamu tetap stay tune di sini aja di program MBKM on the Radio. Satu single dulu ini, requestan dari Pak Lufri. Ada Kesia Lefron nggak? Tak ingin usai. Berdiri, ku memutar waktu. Teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah.
sebab kau hentikan semuanya. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua stay di sini. Tak tertahan air mata ini mengingat semua yang telah terjadi. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Ku tahu kau pun sama seperti aku, tak ingin cinta usai di sini. Tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Berharap suatu saat nanti kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Oke lah teman anak muda, Pak Lufri tak ingin usai, kita lanjut 2 jam lagi. Oke, ya masih di MBKM on the Radio dan masih dengan narasumber kita yaitu Pak Lufrian saya Maka selaku PIC MSIB UMSU dan juga ada Hadratin Agusti Susanto alumni MSIB di Nongsa Digital Park Design. Oke, nah mungkin ke Pak Lufri dulu nih, ya kan, mungkin boleh berikan motivasi kepada mahasiswi UMSU terkhususnya agar semangat nih mengikuti syarat-syarat kelulusan untuk mengikuti program MSIB nih Pak. Baik, pada mahasiswa UMSU perlu kita ketahui bersama dunia karir ke depan itu punya tantangan yang luar biasa. Pertama, perusahaan-perusahaan sudah buat universitasnya sendiri. Mereka sudah buat universitas masing-masing nih. Saya sebut aja nggak masalah. Sempurna udah ada perusahaannya. Wilmar, udah ada universitasnya. Kemudian apa lagi? Banyak lagi yang perusahaan sudah bangun universitas. Artinya apa? Ketika nanti lulusannya itu lulus, ya peluang mereka untuk bekerja di perusahaan itu nanti ya akan semakin besar. Jadi kita gimana gitu. Kemudian yang kedua, lulusan selanjutnya itu lulusan itu akan lebih banyak sementara lowongan kerja itu sedikit gitu. Maka di MSIB ini saya rasa kalau misalnya kita bahas dan Mas Menteri sudah akui juga, Mas Menteri Nadiem sudah ngakui bahwasannya program MBKM yang memang berhubungan langsung dengan dunia karir mahasiswa ke depan itu ya adalah magang dan studi independen bersertifikat. Di program ini selain nanti ada pengalaman yang kalian dapatkan, sertifikat yang akan kalian dapatkan, ini bisa langsung kalian bawa ke dunia karir selanjutnya gitu. Jadi kalian nanti nggak akan bingung lagi nih. Kalau misalnya targetnya mau jadi wirausaha, ilmunya sudah ada tuh, sudah pernah ikut magang, sudah studi independen. Mau jadi pegawai itu bekerja di perusahaan mana, sudah tahu dunia kerja itu seperti apa, sudah bisa
beradaptasi kalau misalnya pada saat magang dulu adaptasinya seperti apa, sudah tahu budaya organisasi perusahaan itu seperti apa. Saya rasa ayo ikut di program MSIB ini, ada magang, ada independen. Jangan sampai kamu menyesal ya karena merasa loh itu rupanya seperti itu, dia sudah dapat ini ternyata gitu. Saya rasa ayo ikut di program MSIB dan ikut semua kegiatan, apalagi bergabunglah di media sosialnya CDAC UMSU, MBKM UMSU untuk tahu banyak informasi tentang itu. Itu mungkin, Bes. Oke. Nah, mungkin ke Gusti lagi nih. Mungkin yang terakhir ya, pesan ataupun ucapan terima kasih mungkin yang dimana Gusti sudah mengikuti program MSIB batch pertama dan alhamdulillah sekarang udah semester 8 nih ya. Lagi nyusun nih ya. Lagi nyusun. Nah, mungkin silakan deh. Oke, untuk apresiasinya yang pertama ke orang tua ya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, moral maupun materi gitu kan. Selanjutnya tentu saja ke Mas Menteri gitu yang sudah memfasilitasi lah kegiatan ini, ada kegiatan MSIB ini juga silaturahmi lah, bukan hanya dengan sesama kampus, tapi juga ke mitra-mitra gitu, dan juga ke Bapak Rektor maupun Wakil Rektornya. Ke Pak Sukma dan Pak Lufri yang terus memberikanlah bimbingan dan dukungannya, dan juga nggak lupa ke para mentor di NDP, sebutin aja ada Kep Ari, Mbak Dian, Mas Ani sama Kak Bil gitu. Jadi mereka lah yang juga menerima kita gitu, yang terus memberikan pembelajaran, dan juga nggak lupa pula ke unit MBKM UMSU ada Bu Pina, Pak Apis, Kak Ulan gitu, dan nggak bisa sebutin satu-satu ya gitu. Ya. Dan terus juga terima kasih juga kesempatannya sama kawan-kawan yang udah ikut MSIB batch 1 dan batch 2 gitu. Dan jangan lupa untuk ikut batch 3. Oke. Nah, yang terakhir nih mungkin ke Pak Lufri nih, terakhir himbauan kepada mahasiswa UMSU untuk mengikuti program MBKM khususnya MSIB batch ketiga ini, dan mungkin kalau ada yang pengen konsultasi nih kemana, mungkin silakan Pak. Baik, untuk mahasiswa UMSU khususnya yang semester 3 atau semester 5 sampai semester 5, persiapkan diri kalian untuk mengikuti program MSIB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi pertama, pastikan kalian siap dan bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan kalau magang itu offline langsung ke perusahaan, kalau misalnya studi independen nanti ada yang offline, ada yang online. Persiapkan diri kalian, kalau bisa udah di Medan nih, kayaknya kita bentar lagi ujian akhir ya. Dan ujian akhir itu semuanya offline itu nanti tuh, yang udah siap lah liburan kita, pandemi sudah usai. Kemudian terus ikutin media sosial dari MBKM UMSU, MSIB UMSU juga ada, CDAC UMSU, Instagramnya juga ada. Bergabunglah di grup Telegram yang sudah dibuat oleh CDAC UMSU, itu khusus untuk para calon peserta MSIB batch 3 itu, dan ada juga alumni-alumni yang di batch 1 dan batch 2. Di Telegram itu kalian bisa berdiskusi apa saja, pertanyaan apa saja, kita koordinasi di situ. Saya yakin itu akan sangat membantu ke kalian, karena ada juga abang-abang dan kakak-kakak alumni di batch 1 dan 2. Jadi segera bergabung, ikuti semua beritanya. Saya yakin ya UMSU pasti lebih banyak yang bisa lulus di MSIB batch 3, mungkin gitu Bes. Oke, amin. Luar biasa sekali teman anak muda, perbincangan kita di pagi menjelang siang ini, nggak rasa udah mau jam 12 nih. Aduh, sekali lagi Bes mau mengucapkan terima kasih buat Pak Lufri. Terima kasih Bes atas kehadirannya, buat Gusti juga Radio. Ya. Terima kasih ya Gus ya. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang lagi di MBKM on Radio. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman anak muda, itu dia ya perbincangan kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Lufriansa SE Maka selaku PIC MSIB UMSU, dan juga Hadratin Agusti Susanto yang merupakan alumni MSIB batch pertama di Nongsa Digital Park, dengan tema kita pada hari ini pengenalan magang dan studi independen bersertifikat. Buat kamu teman anak muda semester 3 dan semester 5, ayo buruan, kamu harus ikuti program ini MSIB. Jangan sampai kamu menyesal karena penyesalan selalu datang belakangan ya. Ya udah deh,
Kini saatnya kita harus undur diri dulu. Pokoknya kamu bisa mendengarkan MBKM on the radio setiap hari Sabtu di jam 11 sampai jam 12 siang. Bisnuka pamit, sampai jumpa lagi.